Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Yusmaniar, NIM 702119097, Kesehatan Masyarakat B, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari materi keseimbangan asam, basa, dan cairan elektrolit dalam mata kuliah Biomedik 2. Keseimbangan cairan adalah proses yang dinamis antara fluid intake dan absorpsi, fluid distribution, dan fluid output. Untuk mempertahankan keseimbangan cairan, maka intake antara output dan inputnya harus sama. Intake dan inputnya biasanya berasal dari makanan, minuman, metabolik, sedangkan outputnya berasal dari tubuh yang mengeluarkan keringat, insensible water loss, urin, dan gastrointestinal melalui fases. Fluid intake atau input didapatkan secara oral. Memakan makanan yang mengandung air juga termasuk input. Rata-rata intake orang dewasa adalah 2.300 ml dan bervariasi jumlahnya tergantung dari kebiasaan olahraga dan lingkungan. Sedangkan fluid output adalah proses pengeluaran cairan normal melalui kulit, gastrointestinal, ginjal, dan paru-paru. Dan ginjallah yang menjadi regulator utama urin karena output terdapat pada hormon yang mempengaruhi produksi lain. Cairan berada dalam dua kompartemen utama, yaitu di dalam sel atau cairan intrasel yang pada orang dewasa sekitar 40% dari berat badan atau 70% dari jumlah keseluruhan cairan tubuh, dan cairan di luar sel atau cairan ekstrasel sekitar 20% dari berat badan atau 30% dari seluruh cairan tubuh. Cairan ekstrasel termasuk di dalamnya adalah cairan intravasikular atau plasma sekitar 4-5% dari berat badan, dan cairan interstitial atau cairan yang berada di antara sel termasuk cairan limfe sekitar 15% dari berat badan. Dalam keadaan normal terjadi keseimbangan susunan dan volume cairan dengan elektrolit antar komponen. Dan bila terjadi perubahan konsentrasi atau tekanan, salah satunya adalah kompartemen sehingga terjadi keseimbangan kembali. Pertama adalah total cairan dalam tubuh dengan jumlah volume cairan 42 liter, persentase cairan di dalam tubuh 100 dan persentase berat 60. Yang kedua adalah cairan intraseluler dengan volume cairan 281, persentase cairan dalam tubuh 67 dan persentase berat 40. Yang ketiga adalah cairan ekstraseluler dengan volume cairan 141, persentase cairan dalam tubuh 33 dan persentase berat 20. Yang keempat adalah plasma dengan volume cairan 2,8, persentase cairan di dalam tubuh 6,6 atau 20% dari ECV dan persentase berat 4. Yang selanjutnya adalah cairan interstitial dengan volume cairan 12,2, persentase cairan dalam tubuh 26,4 atau 80% dari ECV dengan persentase berat 16. Sedangkan pada getah bening transseluler tidak terdapat cairan. Ada dua faktor diatur untuk menjaga atau meregulasi keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang pertama adalah volume ECV. Harus diatur secara ketat untuk membantu menjaga tekanan darah, menjaga keseimbangan garam, adalah sangat penting dalam regulasi volume ECV dalam jangka panjang. Yang kedua adalah osmolaritas ECV. Harus diatur secara ketat untuk mencegah pembengkakan atau penyusutan sel dan menjaga keseimbangan air juga sangat penting dalam mengatur osmolaritas ECV. Di dalam darah dikatakan seimbang ketika ia berada di atas normal, yaitu pada pH 7,2 sampai 7,45. Gangguan keseimbangan asam basa adalah kondisi ketika kadar asam dan basa dalam darah tidak seimbang. Kondisi ini dapat mengganggu kerja berbagai organ. Kadar asam basa atau pH dalam darah diukur dengan skala pH dari 1 sampai 14. Kadar pH darah normal berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Darah seseorang dinilai terlalu asam bila pH kurang dari 7,35. Kondisi tersebut dinamakan acidosis. Sedangkan darah dengan nilai pH lebih besar dari 7,45 dikategorikan terlalu basa atau disebut dengan alkalosis.
Apabila jika mengalami keadaan terlalu basah sampai mencapai 8 pH, maka itu dapat menyebabkan kematian. Jika di atas 7,4 itu alkalosis, sementara jika mencapai basah 8 akan menyebabkan kematian. Dan jika 7,5 sampai 6,8 asidosis, maka akan menyebabkan kematian pula. Jadi, ketidakseimbangan asam dan basa dalam tubuh tergantung pada tingkat pH asam basanya. Ada 4 macam kategori keseimbangan asam dan basa, yaitu yang pertama, asidosis respiratori, disebabkan oleh retensi CO2 akibat hipoventilasi. Pembentukan H2CO3 meningkat dan disosiasi asam ini akan meningkatkan konsentrasi ion H. Yang kedua adalah alkolisis respiratori, disebabkan oleh kehilangan CO2 yang berlebihan akibat hiperventilasi. Pembentukan H2CO3 menurun sehingga ion H juga menurun. Yang ketiga adalah asidosis metabolik. Asidosis yang bukan disebabkan oleh gangguan ventilasi paru, diare akut, diabetes mellitus, olahraga yang terlalu berat, asidosis uremia akibat gagal ginjal akan menyebabkan penurunan kadar bikarbonat sehingga kadar ion H bebas meningkat. Dan yang terakhir adalah alkalosis metabolik. Terjadi penurunan kadar ion H dalam plasma darah. Alkalosis metabolik terjadi penurunan kadar ion H dalam plasma karena defisiensi asam non-karbonat. Akibatnya konsentrasi dikarbonat juga meningkat. Asidosis respiratorik terjadi karena alveolar hipoventilasi. Paru terlalu banyak mengekskresi asam karbonat atau CO2 dan H2O. Kondisi alkalosis respiratorik sangat singkat sehingga ginjal tidak mempunyai waktu untuk mengkompensasinya. Dan ketika pH meningkat di dalam darah, CSV dan ICV secara akut. Membran juga akan meningkat sehingga menyebabkan simptom neurologi seperti kebingungan dan lainnya. Jika pH meningkat cukup tajam, maka akan terjadi depresi sistem saraf pusat. Pada asidosis metabolik, hal ini terjadi karena peningkatan asam metabolik atau penurunan basa, sehingga ginjal tidak mampu mengekskresi cukup asam metabolik yang berakumulasi dalam darah atau banyak bikarbonat yang keluar dari tubuh secara langsung melalui diare. pH yang rendah menstimulasi komoreseptor sehingga respirasi mengkompensasi dengan hiperventilasi. Kompensasi dari hiperventilasi ini terjadi beberapa menit dengan cara membuang asam karbonat dari tubuh. Jika tidak berhasil, maka asidosis metabolik dapat menurunkan kesadaran. Sedangkan neraca itu sendiri terjadi pada peningkatan PCO2 dan menghasilkan peningkatan keasaman di dalam darah dan menurunkan pH dalam tubuh. 1980 pertengahan, para peneliti melalui alat bioelectric impedance analysis atau BIA menemukan hasil analisis berupa 70% dari tubuh adalah air. Makanan membentuk 30% tubuh. Pada bayi, komponen tubuh bayi bias mencapai 80%. Sel tubuh yang merupakan penyusun organ dari ujung kepala dan kaki, 90%-nya adalah air. 1400 tahun yang lalu, Rasulullah menyampaikan firman Allah pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 21-30 yang terdapat poin bahwa dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Quran Surat An-Nur surat ke-20 ayat 45 yang terdapat poin dan Allah menciptakan semua makhluk hidup, hewan dan air. Dan Quran Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 54 yang terdapat kalimat dan dia pula yang menciptakan manusia dan air. Dari ayat-ayat tersebut telah menyiratkan bahwa komponen utama manusia adalah air yang diketahui oleh 1400 tahun kemudian setelah ditemukannya alat BIA tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manusia adalah air yang berjalan, air yang beraktivitas karena 70% tubuh manusia adalah air. Pertama adalah makanan dan minuman yang ber-pH asam, seperti produk susu, keju dan mentega, berbagai makanan olahan daging segar maupun daging olahan, seperti daging komet, soda, dan berbagai minuman manis yang tinggi protein dan beberapa jenis suplemen, dan beberapa jenis ikan, gula, kopi, dan alkohol. Yang kedua adalah makanan dan minuman yang ber-pH basa. Sederet makanan bersifat basa meliputi buah, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, kentang, kedelai, legume, jus buah tanpa gula, kismis, anggur hitam, dan banyak lagi. Yang ketiga adalah normal atau netral. Contohnya adalah bahan pangan yang bersifat netral seperti minyak zaitun, krim, mentega, susu, pati, serta gula.
Di sini saya mengangkat tema yaitu keterkaitan antara asam basa dan cairan elektrolit dengan metabolisme. Proses metabolisme selalu menghasilkan molekul asam dan juga sedikit molekul basa. Ion hidrogen atau H+ adalah molekul yang paling reaktif yang dapat mempengaruhi molekul protein. Dalam konsentrasi besar, ion hidrogen dapat mengganggu konfigurasi dan fungsionalitas dari molekul protein di tubuh. Untuk mempertahankan fungsi sel-sel di tubuh, maka tubuh menggunakan pengaturan yang menjaga konsentrasi ion hidrogen atau H+ ini dalam darah, hanya dalam rentang yang sangat sempit, yaitu sekitar 37 sampai 43 nmol per liter darah atau pH 7,43 sampai 7,35 di mana pH sama dengan min log H+. Idealnya pH darah berada di 7,4 atau 40 nmol per liter. Keseimbangan asam basa sangat terkait dengan metabolisme cairan atau keseimbangan sodium dan air, keseimbangan elektrolit di tubuh, dan gangguan dari salah satunya adalah mudah mempengaruhi yang lainnya. Jika dilihat dari sisi substansi penyumbangan molekul asam, maka makronutrisi yang menyumbangkan molekul asam ini rata-rata berasal dari metabolisme karbohidrat dan lemak. Metabolisme karbohidrat dan lemak menghasilkan 15.000 sampai 20.000 nmol CO2 atau karbon dioksida setiap hari. CO2 ini sendiri bukanlah molekul asam, namun dengan kehadiran enzim karbonik anhidrase, maka CO2 akan bereaksi dengan H2O atau air di darah dan menjadi H2CO3 atau karbonik acid yang kemudian terpisah menjadi ion H+ atau hidrogen dan HCO3 atau bikarbonat. Ion H+ akan terikat dengan hemoglobin di dalam sel darah merah dan akan lepas dengan proses oksigenasi di alveoli paru-paru. Setiap reaksi pelepasan CO2 atau karbon dioksida ini akan diikuti oleh proses pembentukan H2O atau air oleh enzim-enzim karbonik anhidrase yang juga dikenal sebagai sekresi melalui ginjal. Itulah jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.